Beberapa tahun yang lalu ada tokoh besar ya dari seberang yang mengatakan begini. Kalau Allah itu beranak, siapa bidanya? Begitu. Kalau Allah itu beranak, siapa bidanya? Jadi anak Allah ini diartikan secara jasmania, secara biologis. Padahal dalam kekristenan kita tidak mengartikan istilah anak Allah secetek itu. Istilah anak Allah di sini bermakna apa? Kiasan, konotasi maupun idiom, ya. Jadi tidak bermakna sebenarnya, tidak bermakna harafiah. Begitu ya. Jadi kalau ini diartikan anak-anak Allah, lalu Allah itu melahirkan sebagaimana seorang perempuan, ya sesat kalau kita mungkin berpikir seperti itu. Kalian pernah dengar istilah anak sungai? Anak kunci? Apakah sungai beranak? Apakah kunci beranak? Tidak kan? Itulah istilah, gitu loh. Itulah istilah. Jadi bukan bermakna sebenarnya. Jadi Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah karena Yesus itu satu dengan Allah dan berasal dari Allah. Dia sejak kekekalan itu sudah berada atau berdiam di dalam Allah. Apakah ada dasarnya, Pak? Ya tentu ada. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3, itu dikatakan begini. Ada yang hafal ayatnya? Ini sangat penting sekali bagi kita berkaitan ketuhanan, ya, berkaitan keilahian Kristus. Berbunyi begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada kekekalan itu ada yang namanya firman. Dalam bahasa aslinya kan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Firman itu logos. Logos itu apa? Dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan firman, tetapi kalau kita artikan lainnya, bisa diartikan pikiran, rasio, hikmat, ya. Jadi pikiran Allah, hikmat Allah itu adalah logos, itu adalah firman. Nah, yang namanya logos, yang namanya pikiran, tentu dia tidak terpisah dari wujud. Jadi Allah itu memiliki logos dan logosnya tentu tidak terpisah dari Allah dan logosnya tentu tidak diciptakan. Karena dia itu adalah hikmatnya Allah, pikiran Allah, rasionya Allah. Sebagaimana juga ilustrasinya sebagai manusia ini. Walaupun manusia ini tidak cukup untuk mewakili Allah ya. Karena manusia ini kan makhluk terbatas sebenarnya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan seturut apa? Gambar dan rupa Allah. Jadi masih bisa memberi gambaran tentang bagaimana Allah itu. Walaupun dalam keterbatasan manusia, ya, manusia itu memiliki wujud dari ujung kaki sampai ujung rambut, tetapi dia juga memiliki yang namanya pikiran, ya enggak? Rasio. Apakah pikirannya dengan wujudnya manusia itu terpisah? Terpisah enggak? Tidak. Tentu tidak. Satu kesatuan kan? Satu kesatuan. Itu gambarannya. Dan manusia bisa hidup karena apa? Adanya roh. Karena dia memiliki roh. Begitu juga dengan Allah. Allah yang Esa tadi, sumber hidupnya adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ngomong soal Allah yang Esa. Bukan ngomong berapa jumlah Tuhan, tetapi kebagaimanaan Allah yang Esa. Begitu ya. Tidak ngomong jumlah, tetapi ngomong gimana sih Allah yang Esa itu? Begitu. Gelar Bapa itu untuk wujudnya Allah. Wujud, ngomong soal wujud. Apakah wujudnya seperti manusia, Pak? Memiliki daging tulang seperti kita? Ya tentunya tidak. Manusia itu hanya gambarannya saja. Sebagaimana kitab Kejadian katakan. Kemudian anak tunggal Allah itu adalah firman-Nya Allah, logosnya Allah itu tadi. Yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Berinkarnasi itu menjelma menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Apakah itu dasarnya ada? Ada lagi di ayatnya yang ke-14, masih Injil Yohanes. Bunyinya gimana? Ini yang sering doa malaikat Tuhan pasti tahu. Sabda itu sudah menjadi apa?
daging dan tinggal di antara kita. Nah, itu kan sudah dibahasakan dalam bahasa doa ya. Tetapi aslinya berbunyi begini. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman tadi yang menciptakan alam semesta tadi, ya kan? Di ayat yang ketiga kan memang dikatakan dialah yang menjadikan alam semesta beserta isinya, segala sesuatu yang dapat kita lihat ini. Kemudian di ayat yang ke-14, dia menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir, Pak, kalau Logos Allah itu kemudian turun ke dunia, ya kan, menjadi manusia, bukankah Allah di surga sana akhirnya tidak memiliki pikiran? Ya, kita harus tahu bahwa yang namanya Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu melampaui kemanusiaan ini. Manusia itu serba terbatas. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu ada di dalam Allah, ada di dalam Dia. Jadi tidak sulit bagi Dia hadir pada waktu yang sama di tempat yang berbeda. Tidak mustahil bagi Allah. Kalau bagi kita ya mustahil, karena kita itu memang terbatas. Tapi Allah itu tidak terbatas. Dia memenuhi segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, itulah keagungan Tuhan kita. Dan Roh Kudus itu sekali lagi adalah rohnya Allah, sumber hidupnya Allah, hayat Allah. Nah, seperti itu. Maka kalau kita membuat tanda salib, sebenarnya kita itu sedang mendeklarasikan Allah yang Esa itu bagaimana, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu kan? Nah, kalau saudara-saudari kita Katolik yang ada di Libanon, yang ada di Mesir, kan Bapak pernah bilang, mereka biasa menggunakan bahasa Arab kan. Tanda salibnya ada kata tambahannya. Bismillah wal ibn waruhil kudus al-ilahil wahid. Amin. Ada kata al-ilahil wahid, al-ilahil wahid itu artinya adalah Allah yang Esa. Begitulah. Jadi ditekankan lagi, ditegaskan lagi. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Esa.